Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab soal pertama. Definisikan hukum tata negara menurut tiga ahlinya. Menurut Kasmodi SH, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tatanan negara, pemerintah yang menunjukkan masyarakat hukum yang atas maupun bawah beserta tingkatan-tingkatan. Menurut Warden dan Philip, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur alat-alat kelengkapan negara dan hubungan antara alat pelengkap negara dan tugasnya. Menurut Thornton, hukum tata negara hukum yang mengatur organisasi daripada negara tersebut. Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab nomor 2. Uraikan sejarah hukum tata negara Indonesia. Hukum tata negara Indonesia dibagi dua: era kemerdekaan, era sebelum kemerdekaan Indonesia, dan era sesudah Indonesia merdeka. Era sebelum Indonesia merdeka adalah era di mana Indonesia belum dikenal dengan nama Indonesia, tapi dikenal dengan Hindia Belanda. Hindia Belanda adalah sebuah daerah kolonial yang didirikan oleh Belanda untuk kepentingan negerinya. Kemudian di era penjajahan ini Indonesia dijajah oleh dua negara. Pertama Belanda dan kemudian Jepang 3,5 tahun. Kemudian era kemerdekaan. Era kemerdekaan adalah di era di mana pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaan negaranya. Maka pada tanggal sesudah hari kemerdekaan Indonesia, tanggal 18 Agustus 1945, maka Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sebagai dasar daripada negara. Kemudian dari pasal 1 mengatakan bahwasanya hukum masih digunakan, dan pasal nomor 2, hukum-hukum yang saat ini masih ada akan digunakan sampai ada penggantinya. Saya akan menjawab soal nomor 3. Uraikan asas-asas hukum tata negara. Asas Pancasila. Asas Pancasila asas yang dianut oleh sebagai pandangan kehidupan bangsa Indonesia sebagai satu pegangan pedoman. Asas kekeluargaan adalah asas yang mendasarkan kekeluargaan, seperti mengambil keputusan oleh anggota dewan ataupun pejabat negara dengan cara musyawarah. Asas kedaulatan rakyat. Asas ini adalah mengambil keputusan dengan mempertimbangkan hak dan kedaulatan rakyat. Asas pembagian kekuasaan adalah asas di mana kekuasaan dibagi, kekuasaan tidak menumpuk kepada satu orang. Kemudian asas hukum adalah merupakan asas dalam menyusunan hukum di Indonesia. Di dalam terdapat nilai-nilai religius, kemanusiaan dan persatuan. Begitu. Saya akan menjawab soal nomor 4. Definisikan hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Saya akan menjawab soal nomor 5. Hubungan daripada hukum administrasi negara, hukum tata negara, dan ilmu negara. Hukum tata negara adalah aturan yang mengetahui organisasi negara serta badan daripada negara. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengetahui bagaimana cara menggerakkan atau menjalankan alat-alat negara. Dan ilmu negara ada ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk negara, secara objek ataupun susunan daripada negara. Saya akan menjawab soal nomor 6. Asas kemanfaatan
asas kepastian hukum, dan asas ketidakpihakan. Saya akan menjawab soal nomor 7. Apa yang dimaksud dengan ketetapan? Ketetapan adalah keputusan badan negara atau pejabat yang melalui peraturan perundang-undangan. Kemudian bagaimana cara penyelesaian sengketa tata usaha? Persengketaan tata usaha diselesaikan di pengadilan tata usaha dengan mengajukan gugatan tertulis ataupun tertulis yang berisi tuntutan. Saya akan menjawab soal nomor 8. Apa yang dimaksud dengan hukum agraria? Hukum agraria yaitu satu kelompok bidang hukum yang membicarakan tentang atau mengatur hak-hak penguasaan atau sumber-sumber daya alam dan termasuk tertentu. Kemudian ruang lingkup daripada hukum agraria ialah bumi, air, angkasa dan isi yang tergantung di dalamnya, alam yang isi yang tergantung di dalamnya. Saya akan menjawab soal nomor 8. Asas-asas hukum agraria. Asas nasional adalah kepentingan nasional. Asas adat adalah asas yang berdasarkan adat, peraturan atau kebiasaan daripada masyarakat, hukum adat. Asas kebangsaan, asas kebersamaan, asas no diskriminasi, tidak ada perbedaan, asas gotong royong, asas bersama-sama. Saya akan menjawab soal nomor 10. Macam-macam hak atas tanah. Pertama, hak milik, hak izin, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa bangunan, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan.